Okto bertanya-tanya tentang opening baru ini, sementara Ram langsung menyindirnya bahwa jelas dari lantunan nyanyian aneh di lantar itu. Tifei merasa cemas, tapi Mimi justru bersemangat. Emilia gemetar melihat efek air dan suara ombak. Ras menilai adegan ini berlebihan, membuat Anastasia meliriknya dengan curiga. Subaru ditampilkan tenggelam di dalam air, membuat Vel panik melihatnya. Tifei menebak ini adalah metafora, lalu Petra menambahkan bahwa air bisa melambangkan ketakutan hidupnya. Rem juga menyebutnya lantar itu sebagai rasa bersalah. Ricardo juga ikut berkomentar kalau ini mengaitkannya dengan duel memalukan Subaru. Emilia merasa sakit hati karena Subaru digambarkan tenggelam akibat pertengkaran dengannya. Keras menegaskan bahwa rasa malu dan perlakuan Subaru terhadap Emilia itu sebagai hadiah bisa jadi penyebab tenggelamnya. Karena itu, Rem dan Garfield memberi Emilia dorongan. Meski ada rough pack-nya, Subaru dan Emilia sudah memperbaiki hubungan sebelum bertemu Garfield. Emilia hampir menangis, tapi ia menahan diri terharu oleh dukungan yang datang dari arah yang tak terduga. Sedangkan Roswell menangkuti Tifei dengan komentar yang tiba-tiba. Okto menduga Rem akan kembali berperan besar di arc ini. Priscilla meski sinis tampak tertarik dengan pesona musik yang gelap ini. Julius menenangkan Reinhardt siap menghadapi konsekuensi duel ini. Garfield berteriak melihat mata misterius di layar. Beatrice mengaku sudah menduganya. Keras menegaskan agar semua berhenti berspekulasi dan menunggu tayangan berikutnya. Meski semua akhirnya tenang, Emilia tak bisa menahan air matanya. Beatrice bertanya di mana lokasi itu. Wilhelm menjawab padang rumput luas tempat jatuhnya paus putih. Felix dengan suara lemah mengonfirmasi hal itu. Keras menambahkan bahwa pertempuran di sana jauh lebih sulit daripada yang digambarkan. Adegan bergeser ke bukit memperlihatkan momen penting antara Rem dan Subaru. Keras memberi ucapan selamat pada Rem membuat sang Matt tersipu malu. Emilia memperhatikan dengan rasa ingin tahu, menyadari betapa dalamnya hubungan Rem dan Subaru. Reinhardt langsung menyimpulkan penyihir itu ada di sana. Rem yang awalnya malu-malu kucing langsung berubah penuh kebencian terhadap layar yang ditampilkan. Garfield frustasi karena belum mendapat kesempatan untuk bertarung demi Subaru. Wilhelm menegaskan bahwa tantangan ini jauh lebih berat daripada yang pernah Subaru hadapi. Feedback belakang, Subaru pasti akan menghadapi kematian mengerikan. Petra dengan suara lembut berharap Subaru tidak merasa sendirian. Kata-katanya membuat Keras marah besar pada Warden, menyebutnya menjijikan karena memaksa anak kecil menyaksikan penderitaan seperti itu. Roswell mengalihkan pandangan ke Ram yang menatapnya dengan emosi tak terjelaskan. Al menyindir bahwa Roswell salah menafsirkan tatapan itu, menambah ketegangan di antara mereka. Reinhardt kaget melihat tangan yang mirip dengan penyihir. Rem menggeram, Emilia pucat ketakutan dan mulai mendekati Subaru yang tertidur. Keras menenangkan, mengingat bahwa adegan ini hanyalah foreshadowing, bukan inti dari tayangan yang terjadi. Beatrice menyindir bahwa Subaru akan menyelamatkan Emilia lagi. Sementara Rem dengan penuh kasih bertanya apakah Subaru bisa menghadapi penyihir itu. Okto mencoba memberi harapan meski senyumnya agak palsu. Priscilla menghancurkan harga diri Emilia dengan hinaan kejam, menyebutnya broken house pet. Garfield ingin membela Emilia, tapi Okto menahannya. Emilia akhirnya meminta semuanya berhenti. Ia memilih menanggung hinaan itu sendiri. Priscilla merasa puas melihat Emilia yang hancur, menyebutnya wanita gak berguna dan Subaru sebagai babi yang berenang di dalam lumpur. Kata-kata itu menegaskan betapa kejamnya Priscilla. Meski begitu, ia sebenarnya cemburuan terhadap kedekatan Subaru dan Emilia. Setelah opening tadi, barulah masuk ke tayangan yang sebenarnya. Kayaknya si Warden emang sengaja ngasih mereka opening. Di layar ditampilkan taman yang luas sebelum akhirnya menampilkan Subaru yang sedang berlatih berpedang bersama Wilhelm. Subaru menyerang dengan penuh semangat, namun Wilhelm dengan mudah menangkis setiap tebasannya. Semakin lama, Subaru terlihat makin gelisah dan marah. Ingatan tentang pertengkarannya dengan Emilia kembali menghantuinya. Wilhelm akhirnya menjatuhkan Subaru dengan mudah. Rem yang melihat dari kejauhan merasa khawatir padanya. Wilhelm bilang mau lanjut atau tidak, namun Subaru tetap terbaring, menutup wajah dengan lengannya. Terngiang kembali perkataan Emilia, membuatnya hampir menangis. Keras menjelaskan bahwa adegan dimulai setelah Emilia meninggalkan rumahnya. Emilia penasaran mengapa Subaru berlatih berpedang. Rasanya menyebutnya sebagai fase pertumbuhan. Priscilla menghina Subaru, menyebutnya cacing tanah. Sedangkan Julius menilai Subaru lebih nyaman melakukan hal yang tidak ia kuasai daripada sesuatu
sesuatu yang lebih produktif. Feld menilai Subaru jelas tidak berbakat dengan pedang, jadi pasti ada alasan lain. Petra dengan penuh keyakinan menyebut latihan itu sebagai cara Subaru mengalihkan diri dari kenangan buruk pertengkarannya dengan Emilia. Hal menegaskan bahwa usaha itu sia-sia karena wajah Subaru jelas masih dihantui pertarungan dengan Julius. Emilia menatap Subaru dengan penuh rasa bersalah, merasa telah menghancurkannya dengan kepergiannya. Ram menyinggung Julius tentang rasa bersalahnya terhadap Subaru, tapi Julius menggelak. Namun Okto menegaskan bahwa Subaru setidaknya sedang berusaha. Julius mencoba menahan senyuman, menunjukkan bahwa ia sebenarnya tersentuh. Felix yang berdiri di jendela menatap Subaru yang tergeletak. Ia menunjukkan betapa muaknya ia melihat Julius berkorban demi Subaru. Karena waktu itu Felix menuntut jawaban darinya, mengapa Julius rela dihukum demi melindungi Subaru. Julius menjawab kalau itu bertindak sesuai keinginannya sendiri. Kata-kata itu menunjukkan bahwa Julius tidak menyesal meski harus menanggung reputasi buruk. Ia tampak tidak mampu melepaskan pikirannya dari keputusan Julius waktu itu. Garfield berteriak marah pada Felix, membuat suasana jadi tegang. Julius dengan tenang meminta Garfield tidak gegabah. Emilia mengejutkan semua orang dengan menegur Felix mengapa ia harus bersikap kejam pada Subaru. Felix dengan wajah muram menjelaskan bahwa ia tidak suka Subaru menyembunyikan kelemahannya dengan bekerja berlebihan. Waktu menenangkan Garfield, memintanya duduk kembali. Julius memberi kata-kata lembut pada Felix, membuat Felix terdiam dan sedikit tersentuh. Wilhelm mengangguk lega melihat ketegangan ini mulai mereda. Tapi Emilia bingung bagaimana mungkin digebukin Julius bisa dianggap melindungi Subaru. Rem menuntut penjelasan, namun Julius hanya mengusap rambutnya dengan sikap dingin. Okto menegaskan bahwa Emilia tidak menyadari maksud sebenarnya. Anastasia menyindir Emilia dengan kasar, membuat Emilia sedikit tersinggung. Felix akhirnya mengungkap Julius merusak reputasinya sendiri agar para kesatria yang ingin membunuh Subaru merasa puas. Dengan begitu, mereka tidak lagi mengincar Subaru dan nyawanya terselamatkan. Penjelasan ini mengejutkan Emilia, menyebut bahwa inilah alasan Subaru begitu dekat dengan Julius. Keras mengingatkan bahwa Julius benar-benar menghajar Subaru di arena latihan, tapi Emilia tetap bersikeras meluruskan bahwa Subaru sangat menyayangi Julius, bahkan menyebut hubungan mereka one of a kind. Keras tertarik menyadari Emilia berbicara dari pengalaman langsung dengan Subaru. Anastasia meski kesal akhirnya mengakui bahwa Subaru memang menyayangi Julius. Julius yang biasanya tenang terlihat tidak stabil, mengusap rambutnya berulang kali untuk menyembunyikan kegelisahannya. Ia mengaku tidak menyangka Subaru pernah berbicara tentangnya dengan cara seperti itu. Okto menegaskan bahwa Subaru memang sering menyebut Julius dengan nada penuh rasa hormat. Garfield meski masih marah akhirnya mengalihkan tatapannya, tidak lagi menekan Julius. Felix berdiri di jendela. Ia mempertanyakan apakah latihan itu benar-benar berguna. Ras duduk di balik meja mengagapi apakah ia bisa menyalahkannya. Dari gerbang mansion, sosok berambut merah muncul. Ia menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati di hadapan Subaru sambil meminta maaf. Subaru panik menolak permintaan maaf itu. Reinhardt tetap menunduk, menyebut dirinya gagal sebagai sahabat Subaru dan Julius. Ia merasa tidak mampu menghentikan perselisihan di antara keduanya, menyebut duel itu tidak ada artinya. Okto menegaskan bahwa Julius berkata jujur, namun Garfield tetap marah, menolak memaafkan siapapun yang dianggap bermasalah dengan Subaru. Di sisi lain, Rem dengan senyuman yang menenangkan menyebut bahwa Subaru aman bersamanya. Saat Emilia menangis di mansion, Emilia merasa tersindir, menuduh Rem mencoba mengungkap sesuatu. Rem menegaskan tidak ada maksud lain, hanya ingin meyakinkan bahwa Subaru baik-baik saja. Beatrice tertawa kecil memperjelas ketegangan ini, sementara Vel mengomentari bahwa Rem jelas-jelas haus darah. Keras dengan tegas memotong tatapan tajam Emilia dan Rem, menyebut situasi ini merepotkan. Al dan Felix serentak menepuk wajah mereka. Ricardo dan Tivey terkejut dengan ucapan yang dianggap memperburuk keadaan. Garfield yakin Subaru tidak akan membiarkan hal ini berlalu tanpa perlawanan. Priscilla tertawa puas melihat kekacauan ini, membuat Feld berteriak
agar semua diam. Reinhard mencoba menenangkan tuannya, namun Feld justru mengancam Priscilla. Priscilla menanggapi dengan ejekan manis, membuat Feld semakin marah hingga Reinhard harus menutup mulutnya. Feld akhirnya duduk kembali dengan wajah penuh amarah, sementara Reinhard tetap muram. Felix mencoba berbicara dengan Wilhelm, menanyakan apakah Reinhard akan berbicara dengan Subaru. Wilhelm menjawab, meski Subaru cucunya, ia tidak berhak bertarung menggantikan masalah pribadi Subaru. Felix yang jarang membuka diri merasa frustasi karena jawaban Wilhelm hanya berupa keheningan. Reinhard dengan rendah hati meminta maaf pada Subaru. Ia berharap bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan diskusi terbuka. Tapi Subaru dengan wajah penuh amarah menolak mentah-mentah usulan itu. Ia mengakui kebaikan Reinhard, namun menegaskan bahwa pembicaraan dengannya sudah selesai. Ia menutup gerbang, memutus percakapan, dan menyuruh Reinhard kembali pada tuannya. Reinhard terdiam, terkejut oleh penolakan Subaru. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya diperoleh Subaru dari duel itu, selain luka dan kerugiannya. Subaru berjalan menjauh dan berbisik, urus aja urusanmu sendiri. Di teater, Feld langsung marah, ingin melampiaskan pada Subaru. Reinhard menahan pergelangan tangannya dengan lembut, menegaskan bahwa ia sendiri yang salah karena ikut campur. Keras menambahkan bahwa niat Reinhard benar, namun pendekatannya agak keliru. Emilia menyayangkan sikap Subaru, merasa ia tak seharusnya memperlakukan sahabatnya begitu. Ram menyinggung bahwa sikap Subaru berubah drastis sejak kembali, menimbulkan rasa kecurigaan. Hal dengan santai menyebut bahwa Subaru pasti akan mati lagi. Semua orang terdiam, ngeri di teater. Ram akhirnya mengungkap bahwa keadaan Subaru jauh lebih buruk daripada yang terlihat, membuat Emilia dan yang lain diliputi rasa takut. Ram mencoba memberi harapan bahwa Subaru bisa bangkit dari kematian, namun Beatrice marah besar. Yang menolak pembicaraan tentang kematian Subaru, menyebutnya bukan kayak mata uang untuk diperjualbelikan begitu saja. Federica dan Okto mencoba menenangkan, namun Beatrice tetap keras. Tapi ia duduk kembali di pangkuan Subaru dengan wajah yang dingin. Julius berterima kasih pada Reinhard karena mencoba melindungi kehormatan dirinya dan Subaru, namun ia menegaskan agar Reinhard tidak pernah lagi bertindak atas namanya lagi. Reinhard kecewa, sementara Keras hanya menggeleng dengan rasa tidak puas. Feld yang duduk di samping menatap Julius dengan amarah membara, seolah ingin membakar punggungnya dengan tatapannya. Dan di layar, Subaru masih berlatih sama Wilhelm sampai layar menjadi gelap.